Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andini Hukma Salmin. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Nusa Putra. Nah, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan berbagi informasi yang sangat penting. Nah, informasi yang sangat penting apa sih? Nah, di sini saya akan ngasih tahu tentang dampak dan bahaya dari penyalahgunaan narkoba. Nah, kenapa sih informasi ini sangat penting? Karena di zaman sekarang ini, penyalahgunaan narkoba ini sering dilakukan oleh kaum milenial dan kaum remaja. Nah, kenapa ini sering terjadi pada mereka? Karena kaum milenial dan kaum remaja ini adalah sasaran empuk dari bandar narkoba ini. Nah, langsung saja ya teman-teman, kita akan membahas tentang pengertian narkoba dulu. Nah, jadi narkoba ini adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Nah, adapun pengertian dari narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri pada badan, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Selanjutnya psikotropika. Nah, jadi psikotropika ini adalah zat atau obat baik alamiah, semi sintetis ataupun sintetis yang bukan merupakan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf yang akan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental perilaku. Nah, sedangkan bahan adiktif yaitu adalah bahan yang akan menyebabkan kecanduan gitu. Nah, teman-teman, itulah pengertian dari narkoba. Jadi narkoba ini adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa pengertian narkotika itu apa, psikotropika itu apa, dan bahan adiktif itu apa. Nah, itu merupakan pengertian narkoba secara harfiah. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini kita akan membahas tentang efek penyalahgunaan dari zat narkoba. Nah, di sini ada 3 efek. Yang pertama itu ada stimulan, yang kedua itu adalah depresan, dan yang terakhir itu adalah halusinogen. Baik teman-teman, kita akan bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama kita itu akan membahas tentang stimulan dulu. Nah, apa sih yang dinamakan dengan stimulan? Nah, jadi stimulan ini adalah jenis narkoba yang memacu kerja otak dan meningkatkan aktivitas tubuh. Nah, jadi orang itu sering merasakan gembira, namun kegembiraan itu sangat berlebihan atau disebutnya eufor. Nah, itu teman-teman. Nah, selanjutnya contoh dari stimulan ini ada kokain, crack, kafein, dan nikotin. Nah, teman-teman, di sini saya akan ngasih tahu efek dari salah satu contoh stimulan, yaitu kokain. Nah, jadi si pengguna jika mengkonsumsi kokain ini dalam jangka panjang itu akan mengurangi jumlah dopamin atau reseptor dalam otak. Nah, jadi jika pengguna ini tidak bisa berhenti, jadi ketergantungan gitu, karena jika mereka tidak menggunakan itu, mereka tidak akan merasakan kenikmatan apapun. Baik teman-teman, nah sekarang kita akan bahas yang kedua, yaitu depresan. Nah, apa sih depresan ini? Nah, depresan ini adalah jenis narkoba yang menghambat kerja otak dan memperlambat aktivitas tubuh. Nah, jadi orang itu menjadi sering mengantuk, tenang, rasa nyeri, dan stres hilang gitu. Itu merupakan depresan. Nah, contoh dari depresan ini ada opium atau morfin, heroin, dan alkohol. Nah, di sini saya akan ngasih tahu efek dari salah satu contoh depresan, yaitu morfin, heroin. Nah, jadi ini akan menimbulkan ketergantungan gitu, terus menimbulkan gejala putus zat, yaitu rasa nyeri di tubuh, demam, terus keringat, menggigil, sampai kematian karena overdosis. Jadi teman-teman, depresan ini adalah kebalikannya dari stimulan. Nah, kalau tadi stimulan itu meningkatkan stimulus pada sistem kerja otak dan jaringan tubuh, sedangkan depresan ini adalah menghambat kerja otak dan jaringan tubuh.
Nah, yang terakhir teman-teman ada halusinogen. Jadi halusinogen itu berasal dari tanaman yang dibuat melalui formulasi kimiawi yang dapat menimbulkan efek halusinasi dan mengakibatkan teror yang sangat hebat. Nah, dan membuat kekacauan seperti pada indera penglihatan, indera pendengaran. Jadi orang itu sering merasa sedang dikejar-kejar padahal sedang tidak dikejar-kejar oleh siapapun. Nah, contoh dari halusinogen ini adalah kanabis atau ganja. Nah, teman-teman, yang terakhir di sini saya akan ngasih tips bagaimana menghindari narkoba. Nah, jadi yang pertama itu kita harus meningkatkan iman dan takwa. Terus yang kedua itu kita harus mengisi waktu kita dengan kegiatan yang positif. Nah, yang ketiga itu kita harus memilih pergaulan yang bagus. Nah, yang keempat fokus pada cita-cita kita. Dan yang kelima itu menerapkan perilaku hidup sehat. Nah, yang terakhir kita itu harus berani menolak. Nah, mungkin itu teman-teman bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkoba. Tadi sudah dibahas pengertian narkoba, terus efek dari penyalahgunaan narkoba, terus bahaya dari penyalahgunaan narkoba. Baik teman-teman, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang saya sampaikan ini dapat menghindarkan kita dari penyalahgunaan narkoba. Saya Andini Hukma Salmin, saya pamit undur diri. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been searching for this all my life.